Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi sistem penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah, untuk penyaluran dana kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Yang pertama adalah mengenai koperasi syariah. Koperasi syariah tersendiri adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Koperasi syariah juga merupakan salah satu sarana efektif dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sehingga dapat membantu masyarakat mandiri secara finansial. Oleh karena itu, koperasi syariah harus terus-menerus dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah fungsi, tujuan, landasan, dan prinsip koperasi syariah. Yang pertama, fungsi. Membantu dan mengembangkan potensi serta kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia agar bisa menjadi pribadi yang amanah, fatonah, konsisten, dan istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan tujuannya, mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Selanjutnya, menciptakan kesejahteraan dan keadilan sesama anggota, landasan dari koperasi syariah. Yang selanjutnya, koperasi syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersikap sukarela dan terbuka. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten. Pengelolaan dilakukan secara profesional. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Yang terakhir adalah jujur, amanah, dan mandiri. Selanjutnya, bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Akad dalam penyaluran dana lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli itu dibagi menjadi akad murabahah, yaitu jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungannya. Yang kedua adalah akad istina, berarti akad di mana sani membentuk suatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat oleh sani dengan bahan dan pekerjaan yang berasal dari sani. Yang ketiga adalah akad salam, berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka. Yang keempat adalah akad ijarah, berasal dari kata az yang berarti awet, artinya ganti. Secara istilah, ijarah berarti satu jenis akan untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang selanjutnya, prinsip bagi hasil, mengacu pada akad mudharabah, berarti seseorang pemilik modal atau malik menyerahkan modal kepada seorang ambil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi antara keduanya dengan proses sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Selanjutnya adalah akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah bermakna ikhtilah atau pencampuran. Secara terminologi, musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Selanjutnya, asuransi syariah. Definisi asuransi syariah sendiri adalah, menurut Undang-Undang Hukum Dagang adalah perjanjian yang mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi karena peristiwa tak menentu. Prinsip asuransi adalah yang pertama, prinsip ikhtiar dan berserah diri. Yang kedua, prinsip tolong menolong atau ta'awun. Yang ketiga, prinsip bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip saling bekerja sama dan bantu membantu. Yang kelima, prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Kemudian jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian.
yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan terhadap risiko yang dikaitkan dengan hidup dan kematian seseorang yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, reasuransi, yaitu asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Selanjutnya adalah akad asuransi. Yang pertama ada tabaru, yang kedua ijarah, yang ketiga wakalah bil ujrah, yaitu kuasa penanggung untuk menentukan preminya. Yang keempat ujrah, upah bagi penanggung karena telah mengelola asuransi. Yang terakhir adalah mudharabah, bagi hasil dengan kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah gadai atau arohon, menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rohon adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik gadai tersebut disebut rahin, dan orang yang mengutangkan, yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya, disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan disebut rohon. Adapun rukun dan syarat gadai atau rohon, yang pertama akad dan ijab qabul. Kedua akhir atau orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga, barang yang dijadikan jaminan. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Kemudian syarat rohon antara lain, yang pertama rohin dan murtahin, yang kedua sigot, yang ketiga marfud bid atau utang, menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kategori yang selanjutnya, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang yang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya benda bernilai menurut hukum syara. Yang kedua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Yang ketiga, benda diserahkan seketika kepada murtahin. Selanjutnya, pembayaran atas pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahim belum juga membayar kembali utangnya, maka rohin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya adalah prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak pegadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Selanjutnya adalah pasar modal syariah. Adapun pasar modal syariah yaitu pasar modal yang seluruh mekanismenya, kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti unsur riba, perjudian, bersifat spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah diterbitkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham, obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi yang mengandung unsur yang dilarang antara lain, yang pertama najasi atau melakukan penawaran palsu. Yang kedua ba'il al-madun, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki. Yang ketiga insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam bentuk memperoleh keuntungan atau transaksi yang dilarang. Yang keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang kelima, margin trading atau melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Yang selanjutnya, ikhtiar atau penimbunan, yaitu melakukan pembelian dan mengumpulkan efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mengaruhi pihak lain. Yang selanjutnya adalah jenis kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain.
Yang pertama, usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, prosedur produsen, distributor, pedagang makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, produsen, distributor, dan penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat. Yang kelima, melakukan investasi pada emiten atau perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah utang perusahaan lembaga keuangan riba lebih dominan dari modalnya. Selanjutnya, emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Yaitu yang pertama, ijarah atau perjanjian akad. Yang kedua, kafalah atau perjanjian ketika pihak penjamin atau kafil berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin atau debitor untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau kreditor. Yang ketiga, mudharah, perjanjian ketika pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. Yang selanjutnya, wakalah, perjanjian ketika pihak yang memberi kuasa atau mewakil memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa atau wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Yang keempat, emiten atau perusahaan publik penerbit efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer atau SCO. Dalam hal emiten, perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan, efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka produk-produk investasi di pasar modal yang sesuai prinsip syariah tersebut dapat berupa: yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana. Cukup sekian tentang materi lembaga bank dan keuangan non-bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.